Bobrok, Anies ninggalin warisan masalah, Jakpro yang tangani JIS dan Formula E terlilit utang, gini mau nyapres. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Politis, karena memang kita harus punya calon-calon presiden 2024 yang terbaik kan. Kalau kualitasnya seperti Anies, ya memang hancur. Jadi Jakarta saya sudah hancur nih sekarang. Apalagi Indonesia nanti. Itu harus diingat publik. Ya, bukan cuma itu ya. Penugasan kepada PT Jakpro oleh Anies untuk mengelola JIS, tim dan pengelolaan tim Taman Ismail Marzuki, pengelolaan aset-aset Pemprov di Pulau Reklamasi misalnya, yang keseluruhannya berkaitan dengan pengamanan dan pengelolaan aset daerah perlu mendapat perhatian yang serius dari pejabat gubernur Pak Heru Budi dan juga DPRD. Karena potensi bocornya lumayan coy. Terima kasih Anies. Dengan adanya dirimu, kami akhirnya bisa melihat bahwa beginilah jadinya kalau rakyat memilih seseorang, memilih pemimpinnya bukan dari pencapaian kerjanya, bukan dari kemampuan manajerialnya, bukan dari kecakapan strateginya, tetapi hanya dari wajah dan agamanya. Warga yang gak cerdas memang hanya melihat seseorang dari imannya saja. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo atau Jakpro jadi sorotan. Pegiat media sosial Rudy Valingka mengungkapkan bahwa PT Jakpro mempunyai banyak hutang kasus mulai dari Formula E hingga pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS. Selain Formula E dan JIS, Jakpro juga bermasalah dalam penjualan ruko-ruko serta revitalisasi Taman Ismail Marzuki atau TIM. Bahkan permasalahan terkait revitalisasi TIM telah diperkarakan, sehingga ia meminta agar penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melakukan forensik audit kepada manajemen salah satu perusahaan BUMD itu karena kebocoran uang diperkirakan bernilai fantastis. Sebelumnya, Heru Budi menanggapi tentang Jakpro yang terbukti terlibat dalam kong-kali-kong proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki atau TIM tahap 3 yang dijalankan pada era Anies Baswedan. Heru Budi mengatakan permasalahan tentang keterlibatan Jakpro akan dibahas lebih lanjut di internal Pemprov DKI Jakarta. Nanti akan dibahas di internal kami, ucapnya saat ditemui di gedung DPRD DKI, Kamis 27 Juli 2023. Lebih lanjut, evaluasi Jakpro secara menyeluruh akan dilakukan sehingga kedepannya tidak ada kembali kasus serupa. Memang terbaru adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang menyatakan bahwa PT Jakpro selaku penyelenggara harus menyerahkan uang tambahan yang dibayarkan sebagai komitmen fee. Dalam dokumen laporan hasil pemeriksaan atau LHP tahun anggaran 2021, BPK menyebutkan PT Jakpro melakukan renegosiasi dengan pihak Formula E Operation atau FIO sehingga total komitmen fee yang harus dibayarkan sebesar 36 juta pound sterling. Namun, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga sudah membayar komitmen fee sebesar 31 juta pound sterling. Sementara sisa kewajiban komitmen fee sebesar 5 juta pound sterling atau setara 90,7 miliar rupiah akan dibayarkan oleh PT Jakpro di tahun ketiga dengan dana non-APBD. Beginilah kebohongan yang terjadi jika semua dikerjakan di bawah naungan Anies Baswedan. Semuanya berantakan. Bisa jadi masih banyak pertanyaan yang muncul berkaitan dengan banyaknya masalah ini. Yang jelas banyaknya hutang ini membuktikan bahwa ada masalah di dalam sistem kerja di Pemprov DKI Jakarta, khususnya Jakpro. Di zaman gubernur yang lengser Oktober lalu, ini catatan penting karena Jakpro mempunyai banyak proyek besar di DKI Jakarta. Bisa saja proyek-proyek besar itu bermasalah kan? Tanda-tandanya sih memang ada. Ada JIS yang sampai sekarang belum pernah dipakai untuk pertandingan sepak bola resmi. Pagar tribun penonton pun rubuh ketika pertama kali digunakan untuk pertandingan persahabatan. Sistem keamanan dan penonton pun dipertanyakan sehingga JIS dianggap belum memenuhi standar FIFA. Bukankah JIS dibangun dengan dana besar? Mengapa kualitasnya tidak sesuai harga? Yang paling fenomenal tentu saja penyelenggaraan Formula E, ajang internasional yang disebut sukses luar biasa serta meraih untung besar ini. Sampai sekarang belum ada laporannya. Balapannya sendiri sudah selesai sejak bulan Juni 2022, tetapi laporannya tidak kunjung selesai. Kalau sukses dan untung besar pasti laporannya juga tidak susah kan? Dari sini saja sudah ada indikasi korupsi. Mengapa KPK tidak segera bertindak? Permasalahan di dua proyek besar itu semakin menegaskan bahwa kinerja Jakpro
Jakpro memang buruk. Carut marut utang piutang hanyalah satu di antaranya. Rasanya perlu audit berbagai proyek Jakpro secara seksama agar semua jelas dan tidak digunakan sebagai ajang pemoles diri mantan gubernur yang sedang sibuk safari politik. Jakpro tentu bingung, warga pusing tujuh keliling karena duit entah dibuat apa. Anies tidak mau tahu karena sedang tebar pesona keliling Indonesia. Jangan harap Anies bakal respon apalagi menyelesaikan masalah ini. Heru Budi juga enggan terlibat dalam polemik ini. Tapi Heru mau gak mau harus mengusut masalah ini agar duit yang entah dikemanain itu bisa diusut dan kejadian semacam ini tidak akan terulang lagi. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Anies Baswedan menurut Profesor Romli sudah melanggar undang-undang penyalahgunaan wewenang. Dan sejak awal Anies sudah membebankan kegiatan Formula E itu pakai uang APBD. Padahal nggak ada perencanaan sebelumnya. PKS serang Heru Budi soal Formula E 2023 rugi ratusan miliar. Loh, bukannya dari era Anies sudah rugi? Gitu kok dulu bilang untung, malah buntung. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. KPK misalnya udah menelisik masuk menguliti proyek Formula E ini karena memang banyak banget kejanggalannya. Sementara keuntungannya secuil, untung belum tentu, buntung sudah menanti. Kalau ini nggak nyangkut duit rakyat sih, ya bodoh amat lah. Bodoh amat ya, ngapain pusing-pusing urusan seperti itu. Tapi karena ada uang rakyat yang digunakan sejak awal, yang jumlahnya tuh 1,5 triliun. Dan itu entah kemana. Jadi wajib kita plototin ini barang. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. Pegiat media sosial Yusuf Dumdum alias Yusuf Muhammad menyoroti pernyataan politikus PKS yang mengatakan bahwa kerugian Formula E 2023 mencapai ratusan miliar rupiah. Yusuf pun menyindir dengan melontarkan pertanyaan terkait Formula E yang diklaim rugi. Bahkan, Yusuf menyinggung jika PKS salah data karena mengatakan Formula E rugi mencapai ratusan miliar. Ketidakpercayaan Yusuf tersebut karena ada klaim dari pihak yang menurutnya geng sebelah justru menyebut jika Formula E itu meraup keuntungan sampai triliunan. Diketahui bahwa anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS Suhud Alinuddin mengatakan gelaran Formula E merugi hingga ratusan miliar. Itu karena pengeluaran ajang itu mencapai 129 miliar. Sementara pendapatannya hanya sekitar 25 miliar. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan klaim pihak Anies beberapa waktu yang lalu. Dari pihak Anies mengklaim Formula E akan tetap menguntungkan Pemprov DKI Jakarta secara ekonomi. Jika merujuk studi dampak ekonomi yang tercantum dalam PMD PT Jakarta Propertindo TA 2020 kepada Pemprov DKI Jakarta pada bulan September 2019, disebutkan kurang lebih keuntungan ekonomi dari Formula E tahun 2022 hingga tahun 2024 sebesar 1,567 triliun. Jadi siapa yang benar nih? Anies atau PKS? Jika dilihat klaim Formula E untung triliunan itu tidak benar. Dan pernyataan PKS soal Formula E rugi di era Heru Budi hanya sebagai pihak oposisi yang sengaja menyerang Pemprov DKI. Padahal di era Anies, Formula E disebut menderita kerugian hingga 1,9 triliun dalam 4 tahun terakhir penyelenggaraannya. Tapi Anies dengan PD-nya bikin kontrak sampai 5 tahun, melebihi masa jabatannya sendiri. Bahkan Anies tidak malu mengakui bahwa dalam 3 tahun pertama gelaran Formula E Jakarta akan mengalami kerugian. Iya, rugi di rakyat dong. Kan uangnya dari APBD. Anies mana merasa rugi kan? Bahkan di dalam studi kelayakan pertama yang dibuat oleh Jakpro, Formula E disebut untung oleh Jakpro. Namun sesudah diaudit oleh BPK ketahuan bahwa Jakpro tidak memasukkan komitmen fee sebagai biaya. Tapi melihat hal ini PKS malah diam. Di mana PKS pada waktu itu? Sibuk jilatin Anies ya. Sekarang kerugian belum terbukti, PKS malah kowar-kowar minta diaudit. Hanya PKS yang ngotot dan memaksa memuji membabi buta. Anies dibilang banyak prestasi lah. Sekarang secara tidak sadar PKS menyiratkan Anies tidak becus. PKS secara tidak langsung menyindir Anies tidak sanggup menyelesaikan masalah di DKI. Tapi di sisi lain meminta PJ Gubernur DKI menangani masalah itu dalam waktu singkat. Dikira PJ Gubernur DKI menjabat sampai 5 tahun. Anies saja 5 tahun tak bisa apa-apa. Normalisasi dihentikan, naturalisasi tidak dikerjakan. Banyak janji kampanye yang isinya kosong dan bohong. Tapi PKS tidak pernah ribut soal ini. Kalau ada partai yang paling tidak bisa dipercaya, maka PKS jawabannya. PKS membuktikan bahwa Anies tidak mampu, sehingga memberikan target kepada Heru yang bahkan masih belum menjabat.
Begitulah contoh politik tak jelas yang dipertontonkan oleh PKS. 5 tahun diam saja malah memuji orang yang tak layak dipuji. Bapak Anies yang terhormat hanyalah gubernur yang kebetulan beruntung karena didukung komplotan dungu penjual agama yang tinggal di Jakarta, yang mana seharusnya dihuni oleh penduduk yang memiliki kemampuan menggunakan akal sehat. Jadi bagaimana menurut Anda?